Oke, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve, Shalom. Ah, Perkenalkan, nama saya Yohanes Fredis Kisinduk dari eh, salah satu mahasiswa aktif Universitas Nusa Cendana Kupang, Prodi Akuntansi ya. Saya semester 1. Jadi di sini saya pemula ya. Saya pemula belajar akuntansi. Uh, Pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar akuntansi sebagai sistem informasi. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan latar belakangnya, kenapa saya memilih judul, tujuan saya, dan kemudian manfaat ya. Manfaat membahas konsep dasar akuntansi sebagai sistem informasi. Ada beberapa alasan sebelumnya yang mendasari saya untuk membahas tentang konsep dasar akuntansi sebagai sistem informasi. Sebelum kita membahas lebih mendalam tentang konsep dasar akuntansi sebagai sistem informasi ini, harapan saya ya, semoga materi yang saya dapatkan melalui pembahasan-pembahasan yang saya jelaskan dalam video kali ini, semoga para penonton sekalian atau para peminat-peminat sekalian dapat memberikan gambaran ya, memberikan wawasan tentang bagaimana sih sebenarnya konsep akuntansi itu, khususnya ya pembahasan ini dapat berguna bagi para pelajar yang sedang menempuh bangku pendidikan. Perpanjang kata, langsung saja kita masuk pada pembahasannya ya. Oke, yang pertama itu tentang pengertian akuntansi ya, dan juga manfaat akuntansi. Bahwa akuntansi atau yang disingkat atau disebut dengan accounting adalah satu proses pengidentifikasian, kemudian ada pencatatan, penggolongan, pengiktisaran, dan pelaporan atas transaksi dengan cara sedemikian rupa serta secara sistematis, yang dimana isinya itu berdasarkan dengan standar yang diakui umum. Di sini ada menurut Ikatan Akuntansi Indonesia bahwa akuntansi itu adalah suatu ilmu mencatat ya, di mana dia menganalisis, mengomunikasikan transaksi atau kejadian ekonomi satu entitas bisnis yang bertujuan itu untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan itu membutuhkan informasi yang disajikan oleh seorang akuntan itu dalam pengambilan keputusan-keputusan di masa yang akan datang. Kemudian ada menurut American of Certified Public Accounting atau yang disingkat dengan AICPA, itu bahwa mengidentifikasikan akuntansi sebagai pencatatan, kemudian penggolongan, peringkasan yang tepat dalam bentuk uang, transaksi dan kejadian yang setidaknya bersifat keuangan dan penafsiran dari hasil-hasil dan juga hasil-hasil dari transaksi dan kejadian-kejadian ekonomi dalam sebuah entitas. Adapun menurut American Accounting Association atau AAA mendefinisikan akuntansi itu sebagai proses mengukur dan mengomunikasikan informasi ekonomi sebagai dasar pertimbangan dan pengambilan keputusan dari para pemakai. Dua pengertian, yaitu kegiatan akuntansi dan manfaat akuntansi. Bahwa yang dimana yang pertama itu tentang kegiatan akuntansi, yang merupakan proses yang terdiri atas identifikasi, pengukuran, pelaporan informasi ya, yang dimana bahwa puncaknya kegiatan akuntansi itu adalah sebuah laporan. Kemudian kegunaan akuntansi, bahwa informasi yang disajikan oleh seorang akuntansi atau akuntan itu berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan dari para pemakainya. Bahwa
Berdasarkan pengertian dan tujuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi itu merupakan sistem informasi yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif tentang unit-unit usaha ekonomi dan dapat menyediakan informasi yang bersifat kualitatif terutama yang bersifat keuangan serta diperkirakan bermanfaat dalam pengambilan. Next, yang berikutnya itu tentang karakteristik kualitas informasi akuntansi. Yang pertama itu dapat dipahami, di mana informasi yang disajikan itu harus mudah dipahami oleh para pemakainya. Dalam hal ini bahwa para pemakai informasi akuntansi juga diasumsikan yang memiliki pengetahuan setidaknya yang mendalamnya tentang informasi dan juga aktivitas ekonomi. Yang kedua itu bahwa kualitas informasi akuntansi itu relevan, bahwa informasi yang disajikan itu harus sesuai dengan kebutuhan para pemakainya, bahwa harus bernilai prediktif, artinya informasi mampu membantu para pemakainya untuk memprediksi hasil atau akibat ke peristiwa-peristiwa ke masa yang akan datang. Kemudian ada keandalan atau bahasa akuntansinya itu reliability, bahwa informasi yang disajikan harus benar-benar dapat dipercaya oleh para pemakainya, tidak mengandung pengertian yang dapat menyesatkan, serta dapat diandalkan sebagai penyajian yang seharusnya atau bebas dari kesalahan-kesalahan material. Yang berikutnya itu dapat dibandingkan atau comparability. Ada prinsip dasar akuntansi ya. Prinsip dasar akuntansi itu ada kontinuitas usaha atau going concern, kemudian ada kesatuan usaha atau business entity, kemudian ada periode akuntansi atau accounting period, kemudian ada kesatuan pengukuran atau measurement unit, ada pengakuan penuh disclosure, kemudian ada bukti yang objektif, kemudian ada konsistensi, kemudian penandingan atau matching explore with revenue, kemudian ada prinsip harga perolehan atau historical cost. Kemudian ada bidang-bidang akuntansi. Bidang-bidang akuntansi itu diantaranya itu ada akuntansi keuangan atau disebut dengan financial accounting. Ini berkaitan dengan pelaporan keuangan secara khusus, memusatkan perhatiannya pada pencatatan transaksi perusahaan secara periodik. Awal laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Keuangan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi keuangan. Yang kedua itu ada akuntansi biaya atau cost accounting, bahwa akuntansi ini memfokuskan kajiannya pada masalah penetapan dan pengendalian biaya, khususnya biaya produksi satu barang dan biaya distribusinya. Data biaya tersebut digunakan oleh manajer sebagai dasar pengendalian atas kegiatan yang telah dilakukan dan bermanfaat dalam perencanaan di masa yang akan datang. Kemudian ada akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Bidang akuntansi ini menekankan kajiannya pada pengendalian kegiatan perusahaan, memantau arus kas, kemudian menilai alternatif dalam pengambilan keputusan, misalnya dalam penetapan harga jual, metode produksi, investasi, dan pembelanjaan. Kemudian akuntansi pemeriksaan atau audit, berkaitan dengan pemeriksaan terhadap laporan keuangan. Kemudian laporan keuangan itu dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Tujuan dari audit itu diantaranya informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oke, yang berikut itu ada akuntansi perpajakan atau tax accounting. Itu digunakan untuk tujuan perpajakan. Dalam akuntansi perpajakan terdapat perbedaan konsep tentang transaksi dan kejadian keuangan, terus perbedaan metode pengukuran dan tata cara pelaporan. Konsep tersebut diatur dalam Undang-Undang Perpajakan.
Kemudian ada akuntansi internasional, kemudian ada akuntansi anggaran atau budgetary accounting. Bidang akuntansi ini khusus diterapkan pada perencanaan keuangan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Kemudian ada analisis, kemudian bagaimana cara pengendaliannya. Kemudian ada akuntansi pemerintahan atau disebut dengan governmental accounting. Bidang akuntansi ini kajiannya berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan serta transaksi yang terjadi badan atau entitas pemerintah. Sesuai dengan bidang akuntansi tersebut, bahwa ada juga yang disebut dengan profesi akuntan, bahwa akuntan adalah sebutan dan gelar profesional yang diberikan kepada seorang sarjana ya. Akuntan tersebut telah lulus pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi dan juga pendidikan profesi akuntansi selama 1 tahun untuk mendapat gelar sebagai profesi. Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 179/UI/2002 tanggal 21 November 2001 itu tentang penyelenggaraan pendidikan profesi akuntan, itu terdapat beberapa profesi akuntan, yaitu diantaranya ada akuntan publik, ada akuntan pemerintah, kemudian akuntan pendidik, dan juga akuntan forensik. Yang berikut itu siapa sih para pemakai informasi akuntansi? Para pemakai informasi akuntansi itu ada pemimpin perusahaan. Dia itu membutuhkan informasi akuntansi, yaitu untuk melihat kondisi arus kas. Dia itu bisa menilai posisi keuangan suatu perusahaan, apakah mengalami peningkatan ataukah penurunan. Kemudian ada manajer. Manajer itu membutuhkan informasi akuntansi. Itu adalah sebagai alat perencanaan, pengendalian kegiatan perusahaan, dasar pembuatan keputusan, dan juga sebagai laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak luar. Kemudian ada karyawan. Karyawan itu membutuhkan informasi akuntansi, itu sebagai bahan penilaian kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa kepada karyawan. Balas jasa itu baik berupa upah atau gaji, dan juga manfaat pensiun, dan juga kesempatan kerja. Bahwa informasi keuangan juga dibutuhkan untuk mengetahui stabilitas sekaligus profitabilitas entitas, dan menilai kemampuan entitas yang berhubungan dengan tingkat kesejahteraan para karyawannya. Kemudian itu ada investor. Bahwa investor itu memerlukan atau membutuhkan informasi akuntansi, itu informasi suatu perusahaan itu untuk menentukan keputusan investor dalam apakah ia itu harus membeli, menahan, ataukah menjual investasi kepada dan sebagai penilaian kemampuan entitas dalam membayar dividen. Kemudian ada pemerintah. Pemerintah itu membutuhkan informasi akuntansi, itu tentunya informasi akuntansi itu berupa laporan keuangan suatu entitas itu sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan ekonomi, kemudian sebagai dasar penyusunan pendapatan nasional, kemudian dan juga informasi akuntansi itu dibutuhkan dalam penetapan pajak suatu entitas atau perusahaan.